Untuk ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang target yang akan diserang. Untuk tipe information gathering sendiri ada dua. Yang pertama adalah active information gathering. Yang kedua adalah passive information gathering. Kalau aktif itu kita mengumpulkan informasi dengan cara scanning. Kalau pasif itu kita contohnya itu misalnya kayak stalking gitu, stalking atau enggak cari informasi secara tidak langsung gitu. Jadi maksudnya pasif itu jadi kita cari informasi tentang target tanpa berinteraksi dengan target secara langsung. Contohnya kayak stalking atau sosial media searcher itu kan, itu kita nggak langsung terhubung kan, nggak langsung apa namanya, berkomunikasi dengan target. Tapi kalau misalkan yang aktif itu kita langsung terhubung gitu kan, atau nggak berinteraksi dengan target gitu kan. Nah, kali ini saya akan langsung aja ke hack the box gitu kan. Di sini saya bakal ke mesin apa ya, akademi ini. Di sini saya bakal information gathering untuk sampai dapat ke akses paling tinggi di mesin akademi. Sebelumnya sini saya riset dulu aja mesinnya ya. Jadi kalau yang buat belum tahu hack the box itu apa, hack the box itu adalah suatu platform yang dibuat untuk latihan penetration testing gitu kan. Lebih gitu sih. Ini hack the box tuh bisa dibilang worth it banget, itu bagus juga untuk latihan pentest karena banyak banyak juga soalnya mesinnya juga. Ini ada retired mesin ini. Jadi mesin-mesin yang udah ada write up-nya ini ada di sini tuh. Selain itu hack the box juga ada kayak soal CTF-nya juga ada, terus juga mesin-mesinnya juga ada dan mantep banget sih untuk latihan misalnya kita mau ngambil kayak OSCP itu latihan di Hack the Box bagus juga tuh. Ini saya bakal ngebahas soal tentang akademi berarti ya. Sebelumnya saya connect dulu ke VPN-nya si Hack the Box gitu kan. Lalu setelah itu saya ping dulu. Itu IP-nya udah aktif apa enggak nih. Oh, ini belum nyambung nih. 10.10.10.2.1.5 coba. Terus unreachable. Tapi udah, nah ini udah nih. Oke, ini berarti udah nyambung. Sebelumnya itu biar lebih enak itu saya mau dimasukin ke host dulu. Jadi kan ini nama mesinnya akademi. Saya bikin sub, saya mau bikin apa ya namanya, host gitu. Ini lihat di sini di etc saya ini soal hack the box semua gini. Nah, di sini saya mau bikin biar kalau saya mau mengakses si mesin akademi ini saya langsung langsung masukin akademi.htb gitu kan. Gak usah pakai IP address gitu kan. Nah, untuk etc host itu harus dibuka pakai user root. Academy.htb. Working academy.htb. Kita lihat dulu. Oh, dia mau ke sini.
Coba lihat dulu. Akademi. Oh, ini udah ada ternyata ya. Terus yang terus di sini IP-nya saya ganti aja. Jadi IP yang baru. Coba di ping sekarang. Di ping udah bisa ya ternyata ya. Tapi sebelumnya saya lihat dulu ini tuh apa sih? Di sini ada sesuatu atau enggak? Ya. Terus saya di sini masuk ke langkah information gathering. Di sini saya pakai yang namanya autorecon. Ini terus habis itu autorecon. Autorecon itu dapat ini dari mana? Kita bisa download autorecon dari sini. Buat yang mau nyoba bisa download aja ini. Berarti toolsnya itu saya tulis ya di sini ya. Toolsnya apa? Autorecon pertama. Jadi singkatnya itu autorecon itu dia bakal ngeksekusi information gathering secara bersamaan dengan cara melakukan scanning, fuzzing secara bersamaan sehingga waktunya lebih efektif gitu kalau kita buat cari informasi gitu kan. Pandemi, dia bilang. Ini saya scan ternyata ada port 22 sama port 80 terbuka ini ya. Tapi sebelumnya itu kita tes dulu ini sebenarnya apaan, ini ada apaan di sini ya. Tapi kalau misalkan tadi kita ping itu ya, dan ping akademi.htb. Dia kayak ada domain baru gitu. Ini maksudnya gimana gitu. Coba kita tes dulu. Tadi karena ada port 22 sama 80 terbuka, siapa tahu aja dia ada port 2 di IP sini itu ada port 80 juga kebuka. Coba kita akses. Sorry salah. Sini. Oh, ternyata ada sesuatu di sini. Ini ada Laravel. Kalau dilihat di sini, ini tuh pesan errornya si Laravel ya. Di sini kita bisa tahu informasi apa aja. Ini ada HTTP host itu. HTTP host itu hostnya itu dev staging 01. Terus user agentnya ini browser yang kita pakai. Terus abis itu kita tahu, oh ini kita tahu nih ada server addressnya. Terus dokumen rootnya kita juga tahu. Ada script file name, berarti itu adalah lokasi file gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita coba aja kali ya. Kita coba iseng academy.htb atau enggak langsung aja IP-nya. Tadi 10.10.215 kalau saya. Wah, ini ternyata memang ada sesuatu nih. Jadi sebenarnya ini formatnya var ww html terus ini itu foldernya. Jadi kalau dev staging itu kebukanya ke sini http sleep academy dev 01.
Terus kalau misalkan kita masukin public, baru kebuka yang ini. Sebenarnya kita jadi di sini itu kita bisa ngakses env-nya Laravel gitu kan. Env itu apa? Ada salah satunya ada app key gitu kan. Kita bisa dapat kayak ini ada app key-nya kita dapat. Terus ini debug terus berarti debugging-nya aktif. Terus di ini ada MySQL, ddport gitu. Nah ini database sama ini tuh default sih. Intinya kalau misalkan env leak kayak gini bisa dapat semua sih. Makanya bahayanya itu kalau misalkan kita di company itu jangan sampai ngebuka staging. Staging itu maksudnya di domain development, domain yang harusnya di developer doang, tapi kebuka expose keluar gitu kan. Ini bisa bahaya gitu kan. Terus kita search aja ini apa sih ada exploit apa enggak? Search exploit Laravel gitu kan. Wah ini ada Laravel. Laravel di Metasploit ya. Coba di sini saya coba dulu. MSF console Minky gitu coba ya. Ini Pak, saya mau pakai Metasploit dulu ya. Sebenarnya bisa juga kalau misalnya mau pakai manual kita search aja misalkan Laravel exploit gitu. Nah ini langsung ada tulisan CVE 2018 sama yang 2021 nih. Nah ini kita harus nge-confirm kita tuh mau pakai yang mana. Pertama di CVE 2021 ini kita ngepost data di sini di keterangannya kita harus ngepost data ke ignition execute solution ya. Coba dites dulu di sini bisa apa enggak gitu. Ignition execute solution ya. Bisa apa enggak gitu. Coba indeks PHP gitu kan. Ternyata nggak bisa. Eh, sorry. Berarti public dulu. Ternyata emang yang ignition ini emang belum jalan sih ya. Ini karena dia itu Laravelnya error. Coba kalau langsung aja nggak pakai public itu aja di domainnya salah ini salah paste ini HTTP ya. Oke, berarti kita itu melihat berarti CV yang works itu kemungkinan CV yang 2018 tadi yang 2018 ini ya. Oh ya di yang CV 2018 itu kita mutusin buat pakai Metasploit. Metasploit itu apa? Jadi Metasploit adalah sebuah tools yang digunakan untuk kayak misalnya untuk information gathering, sorry maksudnya dia itu bisa information gathering juga, bisa buat ngetes juga, bisa buat exploit juga. Nah ini di sini saya bakal pakai si Metasploit itu untuk nge-exploit si Laravel. Coba saya search dulu Laravel gitu kan, ada apa enggak. Nah ini ada, terus saya pakai sini show options, apa aja parameter yang dibutuhin. Ada app key-nya, app key-nya itu kita set yang tadi kita temuin. Tadi kita sempat temuin app key kan. Nah ini kita app key-nya ini kita masukin masih Metasploit.
Ini tapi tulisannya di description the base 64 encode FK string from, berarti base 64-nya aja nih, ini aja yang diambil. Coba ya, set FK. Optionsnya, terus habis itu error hostnya itu kita set, kita atur dev staging ya. Set error host, set error hostnya itu terus lhostnya apa, kita lihat if config dulu. 10, 10, 14, 18. Set lhost options. Coba kita exploit, kita akan exploitnya jalan apa enggak. Nah, ini ternyata ada yang aneh nih, kenapa nggak bisa ya. Coba kita lhostnya kita set dulu. Lhostnya coba kita set jadi IP-nya dia. Lhostnya ini, sorry, lhostnya itu berarti IP-nya. Terus vhostnya itu jadi apa namanya, domain dia, domain yang staging itu. Coba kita export, taran bisa nggak? Nah ini bisa nih, masuk ternyata. Kita masuk sebagai WW data di sini. Udah berhasil masuk sebagai WW data. Langkah selanjutnya itu apa? Saya mau dapetin interactive shell which Python, coba. Which Python 3. Ini tujuannya itu untuk dapat interactive shell dengan nge-spawn bin bash. Nah, ini ada env, coba kita baca. Ini seperti yang kita baca tadi, ini kita udah masuk ke dalam. Nah, di sini itu ada akademi. Coba kita lihat ini ada apa. Ini ada env juga ternyata. Nah, ternyata ada ini my super password, ini apaan gitu. Coba ini coba kita di sini cek ada MySQL apa enggak. Coba MySQL menu academy min p, passwordnya ini kita masukin. Oh, ternyata passwordnya salah. Udah di publik, kita lihat dulu ada apa. Soalnya tadi pas ngeliat publiknya itu, dia itu beda gitu, nggak kayak Rafa biasanya. Dia ada tulisan .php gitu. Ternyata emang aneh juga gitu, kayak gini ternyata isinya. Coba kita baca config.php. Nah, ini ada user root. Coba kita MySQL menu root min p, masukin passwordnya ini. Coba kita show database ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu dia itu bisa baca file apa enggak.
Nah, ini nggak bisa baca file, jadi kemungkinan ini nggak bisa kita abuse untuk dapetin si RCE. Berarti MySQL nih kita tinggalin aja. Tapi sebelumnya kita cek dulu di tablesnya. Di table academy itu ada apa? Use. Cek dulu usernya ada apa aja. Select bintang from MySQL root user. Coba kita use academy, show tables gitu kan. Select from users. Ini ternyata paling bohong-bohongan doang sih. Sebenarnya yang paling menarik itu adalah yang harus kita perhatiin adalah di config.php ini ada password, terus di .env ini ada password juga. Kemungkinan ini tuh password user, atau password rootnya. Sebelumnya kita lihat dulu dia itu ada user apa aja, ls minlah home. Coba di sini kita coba-coba bisa masuk apa enggak gitu dari password yang udah kita dapetin. Misalnya my super password. Kalau misalnya my super password nggak bisa, baru kita coba yang ini. Kita coba-coba dulu aja, siapa tahu ada kesalahan dari sisi adminnya pakai password yang sama gitu kan. Coba kita su 21 y4d. Kita masukin passwordnya, mau apa enggak? Su cap dulu, mau apa enggak? Coba lagi. Su cry all lights. Nah, ini bisa nih ternyata. Kita bisa masuk sebagai cry all light. Oke, berarti di sini itu coba kita lihat ke auto recon sebelumnya. Ini ada port SSH terbuka apa enggak ya? Ada port SSH terbuka, berarti kita itu tinggal bikin tinggal bikin private key aja ya. cd home try alright. Nah, ini ada user.txt. Cat aja, dapat user. Terus setelah itu kita bikin user SSH. SSH. Terus di sini saya mau generate key SSH. Ini akademi ya. SSH keygen, terus saya mau bikin ngegenerate si SSH key. Tujuannya ini saya bakal masukin ke si SSH foldernya user cryolite ini. Tujuannya apa? Supaya saya itu lebih bisa dapat persistent shell. Maksudnya itu adalah, jadi kalau misalnya saat reverse shell-nya itu mati, masih bisa masuk lewat SSH gitu. Coba SSH keygen dulu ya. Ini belum berarti. Home kali
Coba idea rasa. Ternyata udah ada. Ini saya mau masukin kuncinya. Echo. Ini saya masukin kuncinya itu dengan tujuan supaya saya itu bisa langsung masuk sebagai user client OLED tanpa melalui reverse shell. Nah, ini saya udah berhasil masukin key-nya di sini. Kelihatannya ada authorized key gitu kan. Terus saya langsung login aja ke SSH, mini, ID RSA. Terus satu T3 academy.htb ya. Nah, ini udah masuk ya ternyata. Ini dapat bindash. Setelah itu untuk bisa dapetin user root, saya mau enumeration dulu pakai yang namanya linpis ya. Linpis itu kita dapat dari mana? Coba nih linpis, coba search saja. Dari privilege escalation awesome script suite. Nah, ini tinggal di clone aja. Nah, sedangkan saya itu udah nge-clone di sini. Terus privilege escalation suite ya. Saya udah nge-clone. Saya sudo aja, sudo python 3 m http server 80 gitu kan. Tujuannya saya ngebuka port 80 itu apa? Supaya saya pengen mindahin saya mau mindahin filenya Linpis ini ke mesin targetnya. Kalau misalkan kita akses 10.14.18, ini bakal kebuka. Nah, ini folder saya nih. Intinya folder Linpis di mesin saya. Terus di sini saya widget aja deh. Saya mau widgetnya di tempe aja. Terus nih saya jalanin scriptnya ya. Ini lihat ada sesuatu apa enggak gitu kan. Kita lihat-lihat dulu. Ini kalau Linpis itu enaknya apa? Di sini ada tulisan uh, privilege escalation factornya kemungkinan apa aja. Ini ada yang merah, yang kuning kayak gini nih. Ini kemungkinan faktornya ini bisa diambil gitu. Di privilege escalation ini red, ini Lycan gitu sih. Ini kita lihat dulu ada yang menarik apa enggak gitu kan. Ternyata ada LXC ya. Ini ada ADM. Kita lihat dulu ini apaan sih ADM nih. ADM. Coba search saja Linux ADM group apa nih masih apa?
coba. Nah, ini tulisannya admin group, the admin group admin allows user to view logs in varlog. Jadi ternyata dari sini informasinya si varlog itu adalah dia itu nggak directory exploitable, tapi dia itu bisa ada sensitive information seperti user action, vulnerable application, dan lainnya itu kan. Coba ini kita lihat aja ya. Nah, ini di Linux ini ternyata dapat sesuatu nih di varlog ini. Coba kita perhatiin dikit-dikit, maksudnya gimana? Ada valid password Mr. Ben. Terus ada passwordnya di sini. Terus habis itu kita bisa lihat langsung aja ke ini file outlook ya, file outlook. Coba nanti saya langsung lihat aja. Tapi di sini ada bisa kelihatan kan ada informasi sesuatu nih, harusnya ada sesuatu yang bisa dimanfaatin gitu. Lagi. Nah, kalau user factory ini kemungkinan bukan sih. Coba kita lihat varlog dulu. Outlook ya. Oh, jadi Outlook itu intinya itu kalau misalkan autentikasi SSH nih. Kalau misalkan gagal, bakal langsung masuk ke Outlook ini. Oke. Kita bisa masuk log. Coba kita cari suatu log yang bisa nyimpan komen ya. Linux log komen atau apa gitu. Syslog. Coba ada syslog kan. Yang log kalau nggak salah itu ada log yang ada log komen kalau nggak salah. Coba kita cek dulu. Admin komen. Coba tujuan. Admin aja. Coba di sini ada
ternyata ada sih komen-komen kayak gini nih, bisa kelihatan jelas juga. Sekarang kita tinggal bisa cari, sebenarnya ada nggak sih kemungkinan dia itu jalanin suatu perintah rahasia gitu. Jadi sebenarnya mesin ini saya udah buat nih, udah soft juga. Coba nih saya lihat dulu demi audit ya. Oh, audit.log. Bismillah min r web audit.log. Coba audit.log tuh gimana sih lokasinya? Kita grab audit.log itu lokasi di mana? Audit.log ya. Lihat dulu. Oh, ada folder audit ternyata. Nah, ini cakep. Ternyata di sini ada ini ada komentar-komentar juga. Exe berarti user has been clone, dia ngejalanin clone ya. Coba saya lihat lagi audit.log 1 ini ada oh, buat referensinya ini coba saya lihat ya audit.log Linux. Linux data. Buat komen kita cari lagi sih. Coba yang sebelumnya itu saya udah soft juga ini. Jadi ada keywordnya itu ada com, ada ini ada comnya ini. Com itu artinya itu dia eksekusi print com itu mengeksekusi perintah sh datanya ini terus kayak gini sih. Ini jadi kurang lebih datanya itu hexadesimal. Coba saya grab aja ya. Grab min r min e com coba. Grab min r min e data.
Nah, ini ternyata ada kayak gini. Datanya ini apa? Ternyata ini ternyata ini adalah heksadesimal. Tahu heksadesimal dari mana? Kita bisa di code. Coba Python 3. Ini saya pakai Python 2 aja deh biar lebih gampang. Saya di code hex. Ternyata ada kayak gini, su Mr. Ben. Nah, untuk biar lebih gampangnya saya sempat bikin script ya di sini. Saya bikin script untuk dapetin si datanya ini. Terus habis itu saya di code hex. Ini saya najis scriptnya. Ini ada tulisan isu Mr. Ben. Terus ada Mr. Ben Academy. Ini kemungkinan password si Mr. Ben. Coba kita cobain sekarang masuk sebagai Mr. Ben. Su Mr. Ben ya. Nah, ini kita langsung masuk lagi sebagai Mr. Ben. Ini di sini saya mau bikin kunci, bikin masukin SSH key lagi ya. dd.ssh. Saya mau masukin kunci SSH lagi supaya saya bisa masuk di user Mr. Ben itu pakai SSH langsung. Tadi saya udah sempat generate ke SSH di folder CySec ya. Academy dirsa.pub. Terus ini saya masukin kuncinya authorize. Terus saya SSH aja langsung. SSH min id rsa id rsa terus Mr. Ben at academy buat htb ya. Udah berhasil masuk sebagai Mr. Ben. Coba kita cek dulu si Mr. Ben itu dia punya apa aja. Tadi dia sempat naruh lintis ya. Coba tinggal jalanin lagi aja. Si Mr. Ben itu punya apa aja. User Egre 555 ini punya LXD tapi dan juga punya sudo tapi kita belum punya kuncinya di sini. Mr. Ben sini nggak kelihatannya nggak punya apa-apa sih di sini. Tadi untuk database.php kita udah sempat lihat kan ternyata nggak bisa buat apa-apa itu. Kita udah coba juga. Coba ini saya stop dulu aja deh. Kita cek dulu sudo min l. Pasti minta masukin password si Mr. Ben. Oh ternyata si Mr. Ben tuh bisa jalanin Composer sebagai user root.
Ini pertanda bagus ini. Berarti kita itu bisa masuk sebagai root. Coba kita search aja getfo beans composer ini. Ini kita ikutin aja ya. Kita ikutin aja ini, tinggal ikutin aja. Terus masukin passwordnya si Mr. Ben. Nah, kita udah masuk sebagai root ID. Nah, ini cakep. Ini kita udah dapat root. Supaya biar lebih enak lagi, saya mau masukin lagi si root itu SSH key-nya biar bisa masuk. Saya mau masukin SSH key ke user root ya. Saya bikin lagi .ssh ya. Coba, tadi tulisannya file exist. Saya yang authorize gitu yang default si rootnya saya hapus dulu nih. Habis itu saya copy punya saya. Tadi kan sempat masukin ke user Mr. Ben ya, ke folder Mr. Ben. Atau enggak langsung aja dari punya kita nih. Ini namanya tadi ya. Isaac Academy. Nah, ini si kuncinya itu saya masukin ke user ke folder SSH root-nya. Echo ini isi si public key-nya. Terus saya pipe out ke authorized key. Jadi saya simpan sebagai file yang namanya authorized key. Terus ini saya admin ini udah berhasil. Coba sekarang apakah saya bisa masuk sebagai user root langsung SSH mini id rsa root at academy.htb. Nah, ini udah langsung masuk ke sebagai user root ya. Jadi kurang lebih begitu sih caranya. Untuk tekniknya itu tadi saya cuma kurang lebih saya pakai autorecon aja sih. Autorecon itu apa? Jadi saya review dulu autorecon. Autorecon itu adalah sebuah tools yang dapat digunakan untuk melakukan port scanning. Ini bisa baca deskripsinya gitu kan. Multi-threaded network resonance tools which performs automate enumeration of services. Jadi bisa uh, recon secara otomatis, dia itu bisa nge-scan Nmap, terus di Buster dan tools-tools lain secara bersamaan gitu. Jadi bisa hemat waktu banget kalau misalkan kita itu lagi pentest. Contohnya dulu kalau ini tools ini bakal berguna banget kalau misalkan ada yang mau ngambil OSCP misalnya Offensive Security Certified Professional, ini tools ini ngebantu banget supaya kita itu efektif waktunya. Jadi tools ini emang bisa dipakai buat OSCP, ini bisa lihat juga testimonialnya. Ini pada nyaranin auto recon tuh. Nah, lebih gitu sih. Jadi tadi yang saya pakai itu information gathering toolsnya pertama auto recon itu untuk for scanning, terus Dirbuster. Yang kedua adalah untuk dapetin informasi tentang apa ya? Kalau tentang vektor untuk tentang vektor untuk privilege escalation saya pakai yang namanya lintis, bisa didapetin dari GitHub ini.
Kurang lebih begitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu apa enggak ya? Soalnya udah kira-kira udah sampai sini dulu aja. Kalau ada yang mau pertanyaan silakan. Jangan yang mau nanya silakan deh. Materinya sampai sini dulu gitu. Ada pertanyaan? Kalau untuk rekamannya ini bisa minta ke moderator sih. Kalau nggak salah ada di YouTube juga. Harusnya ada sih, ada di YouTube-nya Bisa AI kan. Oke. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau misalkan masih ada mau pertanyaan, boleh dulu nih sampai jam 8:10. Kalau ada yang mau pertanyaan, silakan dulu. Kalau enggak, nanti tadi saya tutup. Berarti udah nggak ada pertanyaan lagi atau gimana nih? Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, ya udah saya tutup deh. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekamannya, nanti insya Allah dikasih moderator sama di YouTube ya, bisa dicek aja. Mohon maaf apabila ada salah kata, ya, happy weekend.